Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membuat suatu video tutorial khusus untuk membahas tentang masalah codingan ya untuk pemrosesan sinyal biologis. Datanya diambil dari data yang sudah diambil oleh Dimas, Noval, dan Taufan. Jadi data yang nanti ini bisa kalian gunakan sebagai contoh how we process the biosignal itu nanti dengan teknik signal processing yang nanti kita kenal dengan istilah biosignal processing. Yang ini akan kalian lakukan nanti di semua hal berkaitan dengan research maupun capstone yang di lab saya, yaitu nanti berkaitan dengan medical and bioengineering, biomedical engineering seperti itu. Nah, oke, hari ini kita akan mulai secara menyeluruh, walaupun nggak lengkap ya, walaupun permulaan saja, tapi mudah-mudahan nanti bisa membuka sedikit wawasan kalian dan ada diskusi yang lain tentang masalah ini. Ya, harusnya saya berikan ini mungkin di awal kemarin Sabtu Minggu, cuman karena saya belum sempat memegang, saya baru bisa melakukannya pada hari ini. With a tight schedule, busy thing, saya harus bisa menyelesaikan ini dan itu, tapi saya sempatkan buat video ini karena saya ingin memberikan sesuatu buat kalian yang unfortunately itu bisa buat kalian lebih paham tentang biomedical engineering dan related things seperti apa. Baik, agar kita agak sedikit ada musik ya, saya akan sedikit buat musiknya biar agak ada hiburan ya. Semoga kalian juga nggak bosan nanti. Ya, mudah-mudahan enggak sih. Oke. Baik. Untuk aplikasinya kita akan menggunakan aplikasi Visual Studio ya. Visual Studio. Oke, ini dia. Oke, Visual Studio. Visual Studio. Oke, Visual Studio saya. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu aplikasinya itu based on tempat saya melihat filenya. Oke, saya buka dulu file folder ya, foldernya di tempat yang sudah saya buat. Saya sudah simpan di drive, programming folder. Oke nih, semoga di sini ada ya. Oh ya, ada nih di dua file ini, Taufan dan Wisnu Tes EEG ya. Semoga bener ini. Oke, oh sorry, yang Taufan sama ini sama ATTC EKG nih kayaknya ini. Oke, ini bener ya. Just let's see. Belum saya keliru. Saya keliru. We'll see first. Semoga saya nggak salah filenya. Kita cek dulu filenya. Oke, ini cek dulu folder press only modified. Oh ya benar, Taufan EKG sama Taufan ini. Oke, kita buat tes ya. Kita kasih nama dulu biar kelihatan lebih menarik. Oke, emosi ATTS, emosi EEG. Oke, emosi EEG. Oke, dan kita hapus dengan dua file tadi aja ya, and then kita buat file baru dulu, new file. Oke, kita akan buat, kita buat dulu import numpy sng. Kita save dulu namanya jadi read analysis.py ya, karena Python itu ekstensinya tuh py. Oke, kalau kalian dapat nanti isinya seperti ini, nanti warnanya berubah, berarti kalian sudah benar ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan tentang masalah misalnya ya, saya jadi tidak akan membahas ini. Saya anggap kalian sudah mempunyai Python di dalam, karena kita pakai Python di sini. Oke, karena pakai Visual Studio enaknya kita sudah punya terminal, jadi kita bisa buat new terminal di sini. Dan kalau kita punya terminal,
sudah punya ini, saya pakai Conda Active. Saya punya pakai Anaconda ya, pakai Anaconda. Jadi kalian pakai aja nggak masalah, pakai apa aja tidak masalah. Mau pakai Jupyter juga boleh. Yang penting ada Python sama ada library yang kita butuhkan. Oke, saya butuh NumPy itu nanti untuk processing matematika. Math. Kemudian kita butuh untuk memplot. Dan kita bisa mulai. Firstly, kita harus baca data dulu ya, baca data read data. Nah, kita kasih nama atas ini data read. Nah, nama filenya adalah misalnya data read, nama variabelnya, perintahnya adalah np gen from txt. Nah, kita baca yang EKG dulu ya, baca EKG dulu. Berarti adalah emosi ATTS ya, emosi ATTYS .tsv. Delimiter itu penting. Delimiter itu jadi kayak kita bisa tahu format datanya ini sebenarnya dipisahkan oleh apa sih, setiap nilainya itu dipisahkan oleh apa. Kalau saya nggak salah sih pakai tab, kalau nggak salah. Kalau pakai tab dulu. Ini kalau nggak bisa kita coba lagi. Push dulu ya. Ya, oke. Oke, sekarang kita coba print dulu untuk ngecek apakah program sudah benar atau belum. Save. Dan kita jalankan. No, not like this. Oke. Python read analysis. Oke, cek. Oke, wait for a minute. Ini ya, kalau komputernya harus agak cepat sih, kalau agak lambat ya kayak gini jadinya. Oke. Kita sudah berhasil. Kalau datanya sudah terbaca seperti ini, berarti kita berhasil membaca datanya. Kalau nggak berhasil, ada tulisan NaN atau not number namanya, itu berarti datanya nggak berhasil dengan baik dibacanya. Jadi kita harus cari dengan cara apa mengganti ini. Apakah mungkin nilainya tidak dibatasi oleh tab, mungkin dengan koma atau dengan spasi. Jadi kita harus bisa bagi. Jadi bisa dibaca dengan nanti tanda koma, bisa dengan menggunakan tanda spasi. Ini saya kasih nih tanda koma berarti ya, tanda koma, tanda spasi, atau juga bisa nanti menggunakan tanda tanda apa ya? Ya cuman 3 sih tanda tab. Umumnya bisa gini. Ini kalau kombinasinya, saya jarang sih kombinasi. Kombinasi itu berkaitan dengan kita nanti pendatang emang khusus ada trik-trik sendiri. Cuman kita anggap ini normal seperti ini. Oke, sorry. Ini this ya. Oke. Koma, spasi, and tab. Kita pakai tab di sini dan itu berhasil. Oke. Sekarang kita coba baca datanya. Oke, sekarang kita lihat data keberapakah punyanya si ATS ini. Nah, caranya bagaimana? Kita harus buka dulu di sini. Let's see ATS-nya di sini. Sini baca. Ya, kita lihat. Sensor bagus tuh. Saya senang sama alat ini. Kita banget ya banyak hal, cuman karena kita nggak ada penelitian lagi, cuma ada capstone, jadi kita nggak bisa lakukan banyak hal. Everything related dengan yang namanya cuman designing and making. Oke, software, kita cek software. Oke, data format. Baik, ini ada 16. Ada berapa nih? Ada 16 B ya berarti. Oke, kita lihat sini. Untuk data pembacaannya itu oh, ini beda. Ini acceleration. Display filter channel, kayaknya nggak ini apa ya? Oke, let's see. Ada sih yang seri channel pertama ya. Nomor 8 berarti, coba. Oke, nomor 8 berarti nomor 7 kalau di dalam Python, karena data indeks itu dari 0 di Python. Berarti kalau ke 8 berarti data ke 7 berarti. Oke, let's see.
Kita lihat data ketujuh, berarti kolom ketujuh. Kita cek apa yang terjadi. Baca lagi. Oke, still waiting. Sepertinya enggak ya, salah. Oke, kalau gitu coba kita gambarkan saja biar gampang. Kita gampang coba dengan cara gambarkan aja biar cepat. PLT figure, PLT plot, data read. Kita buka kolom ketiga dulu coba deh. Habis itu PLT show. Oke, sekarang kita cek apa yang terjadi. Kita lihat. Oke, ini hasilnya. Sekarang coba kita drag. Ini caranya klik tombol mouse kanan kalian ya, tahan baru digeser ke kanan kiri, mouse-nya nanti bisa jadi gini nanti dia. Oke. Wow, nice. Ini data EKG keluar. Oke, ya. Nah, saya jelaskan. Ini data EKG. Jadi data jantung kalian. Nah, ini kan bagus sebenarnya kan. Ada kelihatan peak-peaknya. Ini data beatnya. Nah, cuman kita lihat di sini ada masalah. Masalahnya apa? Yaitu berkaitan dengan noise. Ini noise namanya, ini noise. Karena ideally kita harus punya data EKG itu seperti ini. Oke, ini data yang paling gampang seperti ini. For example, like this. Nah, ini bagus kan? Nah, jadi dia tidak ada banyak sinyal-sinyal yang ini, yang kayak gigi-giginya tuh nggak banyak. Ini yang bagus ya. Nah, ini yang paling bagus seperti ini kira-kira. Betul-betul smooth. Nah, sekarang karena kita seperti ini, gimana cara proses pertamanya ya? Makanya kita implementasi yang namanya filter di sini. Itu filter. Nah, bagaimana cara membuat filter di sini? Yaitu kita coba dulu menggunakan FFT terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buat dulu suatu fungsi namanya filter ya. FFT dulu. Do FFT misalnya. Ini adalah signal inputnya. Kemudian kita coba baca. Nah, Y adalah misalnya NP FFT ya. Oh, saya nggak salah, saya lupa sekarang. Itu terlalu lama tidak coding gitu. Nah, saya kebanyakan ngurus administrasi di kantor sama penelitian, jadi saya udah lupa apa ya. Oke, kemudian kita lakukan lagi YABS-nya, yaitu ABSY. Oke. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, oke, kita coba panggil di sini, kita coba panggil di sini misalnya hasil FFT. Oke, ini kita return dulu. Kita kembalikan datanya dulu. Return YABS. Oke. FFT kita lakukan FFT-nya jadi do FFT. Fungsinya kan sesuai kita buat di atas ya. Terus kita masukkan datanya, data read. Nah, kita cek apa yang terjadi di sini. Ya. Wow, takes a lot of time ya Allah. Oke, ada yang salah di sini. Apa yang salah kira-kira? Oke, kita nggak ambil semua ya, salah. Kita ambil yang ada 3 tadi. Oke. Cek lagi di sini. What will happen now? Oke, kalian di sini. Di sini ada 2 sinyal yang identik ya. Ini kita anggap sebagai yang namanya mirroring. Jadi sampling frekuensi itu kan 2 kali frekuensi informasi amannya. Nah, itu mengakibatkan akhirnya ada mirroring. Cara mengambilnya adalah kita membuat dengan mengambil data di setengah saja. Misalnya sampling frekuensi kita 250 Hz, maka kita mengambil hanya 128 saja. Dan itu adalah mirroringnya tadi, karena kita melakukan 2 kali minimal sampling frekuensi 2 kali minimal frekuensi informasinya. Jadi efeknya jadi seperti ini, mirroring. Oke. Sekarang kita ambil sampling frekuensinya, kalau saya tidak salah sampling frekuensi untuk
ATTS-nya itu berapa? 250 apa saya nggak salah ya? Lupa, saya coba cek nanti berapa frekuensi samplingnya nanti, atau kita cek buat jadi kita cek di sini sampling frekuensi ada nggak sini, sampling sample. Oke, kalau nggak ada kita baca di ini aja, kita baca di data sheetnya aja. Sampling rate-nya 125, 250, 500. Oke, sekarang 500 Hz. Saya kira 250 Hz sepertinya ya. Kita buat 250 Hz saja. 250 Hz. Oke, sekarang 250 Hz berarti kita jadikan input di sini. Fs-nya Fsam kita jadikan input di sini, kemudian kita bangkitkan F-nya jadi NV linspace. Kemudian 0 sampai Fs. Length ya ABS. Oke, cek apa yang terjadi. FF. Oke, kita keluarkan F-nya, outputnya F, kemudian ini berarti F. Oke, let's see apa yang terjadi. Fsam. Oke, kita lupa di sini benar Fsam-nya. Oke, I forgot. Sorry. Oke, 250 Hz, benar. Berarti ini munculnya di angka 100 Hz sama 150 Hz. Oke. Saya kira nggak 250 Hz seperti ini, 125 kayak, coba 125 Hz ya. Kenapa saya nggak yakin dengan 250 Hz? Karena noise yang tadi muncul dari EKG itu sepertinya itu dari PLN, tegangan jala-jala, dan itu sangat tidak mungkin dia di 100 Hz. Frekuensi noise frekuensi yang berasal dari tegangan jala-jala atau power line interference namanya, depends on the countries. Ada dua, 50 Hz and 60 Hz. Di Indonesia itu frekuensinya 50 Hz. Jadi harusnya di 50 Hz munculnya frekuensi itu. Oke, let's see di sini, kita lihat sini berarti. Oke, di sini that's true. 50 Hz sini muncul 50 Hz ya, kelihatan di angka ininya, di X-nya ya. Kalian lihat ya, X 50 Hz itu berarti dia di 50 Hz, atau kalau nggak kita buat lagi lebih jelas. Oke, nah jelas ada 50 Hz di sini ya, 50 Hz. Jadi sampling frekuensinya bukan di 250, tapi sampling frekuensinya ada di 125 Hz. Oke, that's very easy to find. Oke, kita close lagi, berarti 125 Hz. Oke. Nah, karena tadi mirroring, kita ambil setengahnya. Jadi dengan cara bagaimana ya, definitely kita tinggal buat gini aja. YABS-nya kita buat 0 sampai len YABS, atau gini aja deh, round len YABS. Oke, 2. Jadi ini akan membagi dua data, intinya seperti itu. Perintah seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini aja, ambil aja. Nanti untuk mobil datang doang. Now, I forgot something here. Did I miss something? Okay, I missed something here. Here. Okay, let's try it once more. Oke, apa yang terjadi di sini? ABS-nya itu, oke, let's see. Oke. Apa yang terjadi di sini? Round line ya, ABS. Ini paling susah kalau gini, dia paling susah nih, nggak kelihatan ini. Oh ya,
sorry. Oke. Ya kan harus agak hati-hati ngerti data sebenarnya atau programming itu, karena kalau nggak teliti itu jadinya. Oke, ya we cannot fix this one karena dia tidak mungkin tidak apa ya, tidak ini tidak oke. Integers, oke, integers, oke. Coba integer di sini. Oke, ada yang salah di sini. Oke. Lenia ABS bagi 2. Oke, itu coba lagi. Hopefully it works. Nice, oke. Nah, jadi kelihatan ya di sini frekuensinya. Nah, ini tadi yang frekuensi yang tidak kita inginkan ya. Jadi ini harus kita hilangkan sebenarnya. Frekuensi 50 Hz. Oke, we will make a better figure here. Karena kalian bingung ya, kita kasih label here. X label become Hertz. And then Y labelnya itu adalah magnitude of the frequency spectrum, di power spectrum frequency. Kita bilang PSD aja. Power spectrum density, PSD-nya. Density, biar kalian bisa lebih paham ya gambarnya. Jadi pada saat kita membuat alat itu, makanya kita butuh filter. Ini filternya bisa dalam bentuk aplikasi yang kita anggap sebagai digital filter. Kalau yang analog filter itu yang pakai komponen, pakai RNC rangkaiannya seperti itu. Dan kita lihat di sini 50 Hz ya, sampling frekuensinya. Dan sekarang tugas kita adalah, kita mencoba untuk melakukan yang namanya signal processing. Setelah kita menganalisis dengan FFT, kita bisa tahu frekuensi mana sih yang perlu kita hilangkan dan perlu kita jaga. Oke, pertama kita tahu bahwa jantung itu detaknya itulah 1 Hz atau at least 0 until 2 Hz. It means the fundamental frekuensinya itu ada di 0 sampai 2 Hz. Berarti selain itu dianggap noise atau tidak dianggap baik. Oke, for your own sake, kita biar kita ngerti per tahap bagaimana prosesnya, I will just remove 50 Hz first. Saya akan menghilangkan 50 Hz-nya dulu saja. Oke, kita buat filter sekarang di sini. Fungsi filter kita buat di sini. Oke, depth, my filter, signal. Oke, data raw, kita buat sini data raw-nya. Oke, sekarang kita buat di sini filternya dulu. Kita anggap sebagai H misalnya. Jadi kita import lagi, import signal KIP signal as PSD. PSD. Kalian harus install ini ya, semua library ini ya, NumPy, Matplotlib, PyPy, and SciPy. SciPy ini library juga kan harus install, kalau nanti nggak bisa kayak yang saya cara ini. Yang cara saya nggak bisa dipakai. Oke, kita buat di sini PSD. Oke, kita punya apa di sini? Vir enggak ya? WinVir. Vir 1, VirWin. Oke, Vir ada. VirWin-nya ada. Oke. Number tab-nya kita buat 120 misalnya, tab-nya jumlah variable koefisiennya ada berapa, koefisien tab untuk filter Vir-nya digitalnya. Oke, cut off-nya kita buat di kita buat band pass filter ya. Jadi misalnya kita buat di antara 0,101. Oke, maybe high pass filter. High pass filter aja kali ya, atau band pass-nya kali, band pass ya. 0,1 sampai misalnya 10 Hz misalnya kita buat di sini. And then width-nya nggak ada. Window-nya kita buat Hamming yang paling standar. Pass 0-nya kita buat jadi bandpass here.
bandpass. Terus fs-nya kita buat sesuai dengan yang kita miliki, fsum ya. Oh, baik, kita butuh input nih, fsum di sini. Oke. Do I miss something here? No? Saya kurang tahu sih. Oh, wait, what happened here? Masalah sini apa ya? Oke. Was not close to 19 was 724. Mana ya pokoknya tadi? Pass 0 and pass fsum. Aneh. Oke, let's see dulu aja. Kemudian kita akan lakukan yang namanya filtering. Jadi hasil filter misalnya sama dengan signal field PSD field oke. A,1, data yang mau kita filter. Oke. Sekarang kita akan kembalikan data hasil filternya. Oke. Oke, sekarang kita akan buat 2 gambar ya. Itu bisa kita cek nanti gimana hasil before and after-nya nanti. FFT-nya, kemudian oke, kita buat 4 aja deh. 411. Kemudian oke, kita buat ini 412. Oh no 412 nya itu adalah sinyal aslinya ya. Sinyal aslinya kita buat data raw di sini. Raw. Oh no. Data read-nya. Kemudian ini samples kita buat sini. Amplitude. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil dari ini nanti, hasil dari filternya. Kita buat di sini. Oke, kita read data, ini kita filter sini. Filtering. Oke. Kita lakukan yang namanya my filter data read 3 fsum ini fsum ya. Sama semua ya fsum. Hasil FFT filternya kita buat jadi FF filter FFT data filter fsum. Oke, sekarang kita lakukan lagi di sini. F3 nya nanti adalah FF filter dan kemudian di sinilah hasil FFT filter. Oke, ini adalah hasil dari datanya. Oke. Okay, yeah. Let's see if it works or not. Dan enggak.
Siapa nih jadi? Oke. Oke, sini kurang ini saya. Gua berhasil. FS is not defined. Itu di mana nih? Di line 15. Line 15. Oke. Bagian. Belum berhasil. Oke, nice. Oh, ada yang salah sini. 13. Oke, ini langsung kita buat lagi. 414. Timpa. Oke ya, ini hasilnya. Let's see, pelan-pelan kita lihat di sini datanya seperti apa. Tadi kita lihat di sini bahwa oke, tag-in aja biar nah. Oke, nah. Ini. Oke, kita tag-in. Oke. Nah, ini data sebelum difilter, setelah difilter. Sebelum difilter kita lihat bahwa di sini ada noise 50 Hz dan datanya menjadi seperti ini. Lihat ya, baik-baik ya. Oke, lihat sini baik-baik. Komputer saya kurang cepat ya, jadi agak ini. Oke, lihat di sini. Ya, oke ya. Sini lihat ya tuh. Ya, kita di sini too many noise here. Noise-nya banyak banget sini noise-nya. Oke. Ya, saya buat di sini. Nah, akhirnya untuk bisa menghilangkannya kita pakai filter dengan bandpass filter 0,5 sampai 10 Hz. Jadi frekuensi yang di bawah 0,1 sampai 10 Hz itu akan dilewatkan, and for the rest it will be attenuated. Jadi saya coba di sini lihat. Kita di sini setelah di filter, yang fokusnya hilang. Nah, frekuensi yang muncul itu hanya di 10 Hz awal. Yang ini dia hilang, ini hilang. Oke. Nah, ini frekuensi yang kita akan inginkan. Nah, di sini terlihat bahwa yang tertinggi itu ada di frekuensi 0,7 Hz, berarti hampir 1 Hz di sini. Nah, berarti sini adalah jantungnya berarti sini. Nah, yang lain mungkin yang lain. Kita lihat sini hasil seperti apa. Oke, let's see apa jadi. Wow, nice. We have a nice data here. Jadi filternya sangat berdampak bagus sekali dan ini membuat data kalian terbaca dengan baik pula. Jadi that you should do at first sebelum kalian memproses signal processing ke sini. Pastikan data biologis kalian tuh benar-benar bersih terlebih dahulu. After that, kalian bisa mendevelop bagaimana melakukan perhitungan parameter jantungnya. Firstly, kalian bisa menghitung yang namanya beat per menitnya. Berarti berapa jantung per menit. Itu rumusnya adalah dengan cara menghitung R interval. Misalnya R interval tuh ini. Di sini kita nanti harus buat algoritmanya bagaimana mendeteksi peak sama peaknya gimana. Nanti setelah itu kita hitung intervalnya seperti apa, and then interval nanti itu kita hitung dari sini berapa, sini berapa, sini berapa, terus sampai terakhir. Habis kita nanti akan average, kita rata-ratakan berapa sih rata-rata dari seluruh peak yang terhitung tadi, berapa intervalnya rata-ratanya. Nanti 60 dibagi dengan rata-rata dari R interval yang sudah kita hitung. 60 dibagi RR interval rata-rata dari semua peak yang terhitung. Jadi peak ini berapa intervalnya, nanti dihitung sampai terakhir kita lakukan yang namanya rata-rata berapa dalam satuan waktu second ya. Jadi R interval itu intervalnya untuk second. Hasilnya itulah beat per menit yang data ini. Nanti bisa digunakan untuk yang menghitung feature untuk emosi dan sebagainya. Pasti kan pakai parameter. Nah, parameter bisa beat per menitnya. Bisa nanti rata-rata dari R intervalnya. Jadi ada banyak parameter. Ada mid RR-nya, ada beat per menitnya, ada juga apa lagi? Ya banyak. Ada standar deviasi R interval juga ada. Jadi banyak hal. Tinggal kalian nanti mau pilih yang mana, itu nanti next step. Tapi ini adalah
proses awal bagaimana kita sinyalnya itu kita buat bersih terlebih dahulu dengan cara yang sudah kita pelajari di kuliah. We already got signal processing course. It means you already understand that every single data should be evaluated first, and then you have to filter or other pre-processing need to be done. Lakukan dengan baik dan benar. Di sini posnya yang benar adalah meng-FFT dulu. Setelah meng-FFT, kita lakukan yang namanya visualisasi inspection, apakah sinyalnya terdapat banyak anomaly atau tidak. Okay, we got power line interference here, berarti kita harus filter. Filternya dengan cara apa? Oke, kita tadi buat dengan bandpass filter 0.1, 0, sampai dengan 10 Hz. Berarti yang dilewatkan adalah 0,1 sampai 10. At the rest 0,1 ke bawah dan 10 Hz ke atas itu akan dilemahkan. Oke, dan hasilnya akan jadi seperti apa? Seperti ini. Nah, kita lihat di sini frekuensi komponennya. Ini frekuensi komponen nih, frekuensi komponen. Ini time series komponen. Nah, frekuensi komponen kita tadi dapat 50 Hz di sini errornya. Nah, akhirnya kita dapat tidak ada lagi error di sini, which is that's good. Ya kan, sudah berhasil dibersihkan. Dan seperti yang saya bilang tadi, sinyal seperti apa bagusnya? Ya, sinyal yang bagus seperti yang tadi ini, ECG tadi sini. Nah, tadi ini. Dan kita compare dengan yang kita dapatkan setelah di filter. We got the good data here. Jadi kita bisa anggap filter kita efektif. Okay, that's the first video from me. Itu hal yang pertama yang lakukan pertama kali. Kita akan buat seri kedua. Tapi sebenarnya kalian bisa lakukan hal yang sama untuk EEG. Okay, I will show you for the EEG data. Okay, kita coba di sini ya. Okay, kita akan buat hal yang baru. Read EEG. Okay, kita buat lagi tadi ya. Buat NumPy. Ini. Oke, NP. Oke. Emosi tadi apa tadi? Apa tadi? Emosi EEG. Read. Oke. Kita baca data dulu. NP gen from txt. Datanya adalah data yang tadi ada. Emosi EEG ya, sorry. Emosi EEG. Oke. Dari txt. Nah, delimiternya saya nggak tahu nih kalau data yang ini. Coba kita pakai data tab dulu ya, bisa atau enggak. Oke, kita buat print data. Oke, sekarang kita jalankan Python. Ya, ini data cukup banyak ya, jadi kayak bakal lama. Komputer saya juga nggak kuat ini, makanya saya bingung kalau some errors were detected. Oke. Kita coba buka datanya dulu ya dengan menggunakan Excel. Apa yang terjadi dengan data kalian di sini, kita lihat dulu. Open. Di sini Google Drive. Folder here. Refresh. Oh no. That's only okay. File. Masih. Okay, that's one. Oke, delimiternya kita ketahuan di sini pakai apa ini harusnya. Ini pakainya apa ini? Oh, delimited. Oke, delimitednya pakai apa ini? Oke, koma. Pakai tab.
Nah jadi kalau di Excel tuh bisa ketahuan nah, ini nggak bisa. Bisanya pakai tab. Oke. Ada space, ada koma, seminggu ada tab. Oke, kita lihat di sini. Jadi oh my god, lama sekali. Terus saya nggak kuat ini. Aduh, kenapa? Komputer saya udah lama ya, ini komputer tahun 2014 ini. Saya rakit beberapa waktu lalu. Karena partnya murah cuma sejutaan. Saya tinggal tambahin VGA card. Saya bisa dapat performa yang lumayan dengan harganya cuma di bawah 2 juta ya. Ya, tapi kalau untuk yang sudah kayak gini agak susah juga. Ya, you should have a good computer, karena kalau semakin besar data yang digunakan semakin sulit untuk memprosesnya. Punya komputer yang powerful itu penting. Oke. Saran saya ini nanti di copy paste ya, jadi kalian bisa tahu kolom pertama data apa, kolom kedua data apa, dan seterusnya. Ini kan ada yang nggak penting nih, nanti kita hapus dulu berarti ya, biar nggak error. Oke, kita save. Oke. Langsung dulu. Kenapa saya tidak lakukan editing video? Saya ingin tahu kalian bahwa saya itu melakukan itu dengan pure menunggu biar kalian tahu proses itu panjang sebenarnya. That's just one of example. Waiting for process quite take long. Saya biasa kalau lagi saya bisa main game. Tungguin dulu. Ini kalau saya klik lagi dia not responding gininya. Oke, finish. Nice. Kita close langsung ya. Oke. Oh god. Oke. Nah, sekarang kita coba baca lagi. Semoga berhasil. Oke, kembali karena datanya sangat besar sekali. Kalian recordnya mungkin 1 jaman hampir mungkin, karena saya ingat videonya tuh agak lama ya. Ya berarti bisa jadi butuh waktunya agak lama. Kalau tidak salah datanya itu ukurannya adalah sekitar, sampai saya nggak bisa lihat lagi. Apapun selesai ini saya datanya. Oke, emosi EG itu datanya wow 150 mega. Oke, that's nice. Baca berarti ini. Yang ini kenapa dibaca none? Karena kolom pertama itu adalah kolom yang ada teks label dari masing-masing channel EEG-nya. Jadi nggak satu baca. Makanya saya bilang tadi di copy paste dulu ke satu tempat, nanti di del kolom baris pertamanya. Jadi bisa kebaca. Baik, ini pengantar saja. Sebenarnya intinya sama EEG, bahwa kalian harus lakukan yang namanya baca seperti ini. Sisanya kalian lakukan yang namanya cara seperti ini, sama filtering dan sebagainya kalau dibutuh. Nah, filtering untuk EEG itu sesuai dengan frekuensi dari komponen EEG-nya. Delta itu dari 0 sampai 4, kemudian theta itu 4 sampai 7. Pak, itu interference gimana Pak? Kan mepet Pak, overlapping. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak masalah. Dibuat aja sama kayak itu nggak masalah. Theta 4 sampai 7 Hz, kemudian untuk alpha itu 8 sampai 12 Hz. Beta 3 sampai 30 Hz, dan gamma 30 sampai 40 atau 30 sampai 50 Hz. Tapi karena 50 Hz itu adalah PLN, maka saya nggak diambil. Mungkin 30 sampai 40 cukup untuk beta. Nah, caranya mengambil komponen datanya seperti itu. Jadi kalau kita mengambil gelombang alpha, ya kita filter dengan band pass filter dengan range gelombang alpha, yaitu 8 sampai 12 Hz dan sebagainya. Kemudian kan tentukan mau ngambil site yang mana tadi. Tadi kan ada kolom banyak tadi kolomnya. Kolom mana yang mau kalian ambil analisis? Misalnya bagian frontal F4, berarti ambil F4 saja. Nanti diproses seperti itu. Karena ini capstone, kalian tidak akan menganalisis semuanya. Tapi nanti ada tahap di mana kalian harus menginvestigasi mana yang paling dominan gelombangnya untuk melihat perbedaan suatu emosi. Makanya
investigasinya cukup lama, nggak mungkin saya buat video seperti itu kan panjang sekali. Tapi konsepnya sama. Perhatikan dulu sinyalnya ada banyak noise atau tidak. Kalau ada banyak noise, maka nanti difilter terlebih dengan cara yang sama seperti ini. Dilihat. Setelah itu nanti baru kita ambil mana data yang mau kita filter, dan hasilnya filter nanti itu baru kita proses dengan mencari parameternya, apa yang kita cari parameternya. Well, we still have a long journey here. Perjalanan panjang. You have through many processes. Jadi step by step itu penting. Tapi yang jelas kan sudah tahu konsep dasarnya. Nanti di next video kita coba akan bahas lagi, atau nanti di next kesempatan kita bahas lagi. Yang penting kalian step by step dulu. Nah, coba dengan data EKG yang ada di ATTS dulu. Nanti baru dari EEG yang ada di sini. Seperti itu. Konsepnya bersama kok, hampir sama. Saya mau ambil data yang F7, berarti itu udah di kolom ketiga, berarti di indeks data kedua. Karena di mode 0 ya, 0, 1, 2, sama 3, 2. Oke. 2, kita ambil 2. Sekarang kita akan coba plot datanya seperti apa. Oke. Sama kok, nggak jauh beda. Kalau kita data bacanya misalnya adalah data read yang kedua, channel F. Oke, ini kita hapus aja karena nggak penting. Multi plot, baca PLT show. Oke, kita cek. Datanya banyak dibaca, makanya itu prosesnya panjang. Tadinya cuma data gini doang, kita butuh waktu agak lama tadi. Apalagi kalau ngulang-ngulang terus, kayaknya nggak bisa kalau pakai video gini. Cuma saya akan tunjukkan sedikit saja. Datanya kebaca dulu. Misalnya kalau udah kebaca, gunakan proses yang sama seperti tadi, kayak EKG ATTS tadi. Nah, kalau sudah jadi gimana Pak? Ya tadi, yang penting kalau data yang sudah difilter kan sudah ketahuan bahwa data filter yang ini sudah terfilter, sudah dievaluasi dengan gambar, dengan dengan garis grafik tadi. Oh, udah oke nih, udah berhasil difilter, datanya sudah bersih. Nah, nanti ini yang kita gunakan untuk dilakukan yang namanya mencari parameter, mencari fitur. Nah, yang nanti digunakan untuk mendeteksi emosi atau untuk keperluan yang lain. Untuk pengukuran juga sama seperti itu. Kan nggak mungkin kita ukur dengan data yang banyak noise yang seperti itu. Oke, nah di sini kita lihat data EG-nya akan banyak sekali gangguan. Nah, ini gangguannya karena gerak-gerak tubuhnya. Tapi overall saya kira ini cukup oke, nggak masalah. Nanti bisa diantisipasi dengan memfilter. Nah, ini mata, kedipan mata nih kayaknya, ini kedipan mata data ini. Atau gerak tubuh ini kayaknya ini. Nah, ini kalau gini nggak bisa difilter ya, karena memang sudah mantok nyampur. Cara paling mudah adalah melakukan yang namanya menghilangkan atau melewati bagian ini. Itu bro, saya kira nggak masalah. Nanti di dalam EEG itu fiturnya banyak, itu di band power, jadi mengubah ini ke band frekuensi dulu. Jadi intinya kita nggak bisa mencari parameter atau fiturnya dari data yang ini, harus dibalik bentuk frekuensi domain. Ya itu panjang, kalian kan kalian untuk memahaminya jika langsung satu video ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pahami yang proses ini dulu aja dulu. Nanti EEG kita akan buat seri yang lain. Yang ini dulu jadi pahami yang untuk ATTS dulu. ATTS. Nah sinyal yang dulu jadi pahami dulu. Oke. Sama dengan EEG tadi juga. Lihat frekuensi komponen dulu, kemudian difilter hasilnya seperti ini raw datanya, difilter dengan filter yang tadi ini yang kita sudah buat di sini tadi. Implementasikannya di sini. Setelah itu hasil filternya seperti ini, hilang frekuensi yang tidak diinginkan, dan hasilnya ini yang difilter. Ya, ini hasil yang difilter tuh yang ini datanya nanti. Yang ini difilter. Ini frekuensi komponen ya, ini frekuensi komponen. Jadi ini adalah frekuensi komponen. Ini data hasil filter. Frekuensi komponen berarti kalian berada di ruang FFT, di ruang Fourier transform. Jadi itu frekuensi semua.
sumbu X-nya. Kalau yang ini nanti yang digunakan untuk pressure itu yang inti ini. Nah, tapi kalau untuk EEG kita menggunakan yang di sini. Nanti kita menghitung power dari sini berapa, nanti dihitung rata-ratanya. Ini berapa, nanti dihitung rata-ratanya. Nah, itu kalau di EEG. Nanti kayak video yang terpisah. Tapi kalau untuk EKG yang saya bilang tadi, setelah dapat sinyal yang sudah dibersihkan, tugas berikutnya adalah mencari parameternya. Parameter gimana cara ngitungnya? Nah, parameternya tuh banyak kalau untuk EKG. Bisa dengan menghitung peak to peaknya dulu, ada berapa ininya, berapa jumlah peaknya, atau dengan menghitung interval peaknya. Peak ini berapa, interval waktunya ini berapa. Ini kan waktu di sini bisa ketahuan. Ini waktunya berapa, intervalnya. Setelah itu dihitung rata-ratanya dikali atau 60 dibagi dengan rata-rata dari interval masing-masing peak ini, dicari sampai atas. Itu dapat bit per menitnya nanti. Panjang Pak, prosesnya panjang karena kalian harus buat algoritma lagi. Nah, algoritmanya nggak mungkin saya beritahu, itu tugas kalian untuk belajar gimana cara buat algoritma mendeteksi peak. Tapi konsepnya adalah simple. Deteksi peaknya dulu semua, setelah dapat deteksi peaknya semua, baru hitung intervalnya. Peak yang ini, mana peak yang ini, mana peak yang ini berapa. Atau cara yang lain adalah algoritmanya hitung peak, cari dulu peaknya di mana dulu. Dengan cara apa? Membuat threshold. Jadi kalau misalnya di atas ini dia nggak ada peaknya. Setelah itu cari peaknya di posisi data yang mana aja. Setelah itu dihitung interval ataupun selisih dari data peak yang pertama di indeks data keberapa, data peak yang berikutnya di indeks data keberapa. Selisihnya itu berarti adalah intervalnya. Tapi kan dalam bentuk data masih ada data keberapa. Nanti bisa dibagi dengan sampling frekuensi 125 Hz. Nah, itu berarti adalah waktu intervalnya. That's for today. Thank you for your attention. Terima kasih. Kita ketemu lagi di seri video berikutnya. Semoga kalian paham, coba di rumah, ikuti langkah-langkahnya, buat sendiri versi kalian. Kalau bisa jalan, it works. Datanya sudah ada di Dimas, nanti bisa di Dimas. Bisa dibagi ke yang lain juga. Kalau ada nanti yang sulit, email saya ataupun posting di streaming yang ada di Classroom. So, see you guys next round. Ketemu lagi nanti di progress meeting. Semoga kalian dapat ilmu yang gak banyak ya, mungkin sedikit dulu, mungkin dulu belajar dulu. It's okay, no problem. Penting tetap belajar, keep curious, and stay tune nanti untuk teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.